Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tetap beribadah sekalipun kita masih tinggal di rumah. Tapi kita percaya bahwa jika kita buka hati untuk mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, kita akan diberkati pada saat ini. Puji Tuhan. Kita mulai di dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-6. Saudara, kalau kita lihat di atas, di dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-6, di sana judul daripada firman Tuhan ini kepenuhan hidup dalam Kristus. Tetapi saya mau ambil judul di sini adalah hidup di dalam Kristus. Ayat yang ke-6 dari Kolose 2 ayatnya yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Kembali Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Kolose, di mana dikatakan bahwa jemaat ini adalah jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan. Ini satu kebahagiaan yang dirasakan oleh Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan. Di mana di dalam pelayanannya, jemaatnya yang dilayani boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga diingatkan kembali agar jemaat ini tetap ada di dalam Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau saudara dan saya boleh dipilih oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya boleh menjadi anak Tuhan. Dari sebegitu banyak penduduk yang ada di muka bumi ini, kita boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita melihat bagaimana begitu banyaknya penduduk yang ada di dunia ini, saya mendengar update terakhir bahwa penduduk yang ada di muka bumi ini sekarang jumlahnya sekitar 7,5 miliar. Bahkan kita yang ada di Indonesia ini sebagai warga negara Indonesia, kalau saya tidak salah dengar, update yang terakhir dikatakan bahwa Indonesia sudah berpenduduk sekitar 260 juta jiwa. Begitu banyak manusia. Tetapi berapa banyak orang yang mengenal akan Kristus? Berapa banyak orang yang mengenal akan Tuhan? Berapa banyak orang yang mengerti bahwa keselamatan itu lebih dari segala-galanya. Inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Kolose. Supaya mereka dikatakan tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, mereka di sini dikatakan bahwa hendaklah mereka berakar di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus. Yang ketiga, dibangun di atas Dia, di atas iman yang teguh. Bahkan yang keempat dikatakan bertambah teguh di dalam iman. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.
Inilah yang diajarkan, inilah yang diingatkan kepada jemaat yang ada di Kolose. Sekalipun mereka secara rohani sudah bertumbuh dengan baik. Tetapi mengapa ini terus disampaikan, terus diingatkan? Demikian pula dengan saya dan saudara. Mungkin kita sudah menjadi anak-anak Tuhan sudah lama. Mungkin kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang setia beribadah kepada Tuhan. Tetapi pengaruh-pengaruh dunia pun berkembang dengan pesat. Sehingga dikatakan ayat yang ke-8, hati-hatilah. Supaya jangan ada yang menawan kamu. Dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus. Ajaran-ajaran dunia, roh-roh dunia itu berkembang sangat pesat saat ini. Sehingga jangan sampai itu mempengaruhi jemaat-jemaat atau anak-anak Tuhan dipengaruhi oleh roh-roh dunia yang mungkin membuat orang bisa tertarik. Teristimewa lagi jika di dalam himpitan, di dalam persoalan dan masalah yang membuat iman manusia, iman anak-anak Tuhan bisa lemah, bisa bergoyang. Puji Tuhan, sungguh ajaib bahwa firman Tuhan itu luar biasa. Sehingga tidak putus-putusnya kita selalu diingatkan untuk bagaimana sebagai anak-anak Tuhan hidup di dalam Kristus yang sebenarnya. Puji Tuhan, mari kita lihat di dalam yang pertama, hal yang pertama. Di sini saya hanya ambil 3 saja. Karena kalau kita mau ambil semuanya, ada 5 hal, mungkin waktunya tidak cukup. Tetapi mari kita belajar di sini. Yang pertama dikatakan hidup tetap di dalam Dia. Hidup di dalam Kristus artinya kita tetap berada di dalam firman-Nya. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kita tetap ada di dalam firman-Nya. Menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia ini. Sebab roh-roh dunia ini, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dunia ini bekerja dengan luar biasa. Tetapi bagi saya dan saudara, boleh diingatkan oleh firman Tuhan ini, untuk hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam pengajarannya. Hidup di dalam kebenarannya. Kejadian 6 ayatnya yang ketiga. Mari kita lihat di sana. Kejadian 6 ayatnya yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kita tahu bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi
Bahkan juga saudara dan saya sebagai manusia dikatakan bahwa Dia menciptakan manusia itu sesuai dengan gambar Allah. Sehingga sempurna. Adam dan Hawa ketika dia berdosa keluar dari Taman Eden. Dan dari kedua pasang ini menghasilkan keturunan yang begitu luar biasa. Manusia boleh berkembang biak dari keturunan dua orang ini, termasuk saudara dan saya. Berkembang memenuhi bumi ini. Tetapi apa yang terjadi di sana dikatakan ketika manusia itu mulai bertambah banyak. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri, dan antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Manusia, di sini dikatakan manusia itu terdiri dari daging, tubuh, jiwa, dan roh. Ada tubuh, di dalam tubuh ini ada daging, ada air, yang lebih banyak air, bahkan ada hati, ada jiwa. Di dalam jiwa ini ada kemauan, ada perasaan, bahkan juga di sana ada roh, yaitu roh manusia, bahkan roh Allah yang tinggal di dalam kita. Jika hati kita layak dan berkenan, maka roh Allah itulah yang menguasai kehidupan saya dan saudara. Sehingga roh dunia itu tidak dapat menggoda atau menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan, di mana roh Allah yang tinggal di dalamnya itu akan memberikan kekuatan untuk mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan duniawi ini. Itulah sebabnya firman Tuhan ini katakan bahwa hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam kebenaran Allah. Roh Allah yang tinggal di dalam kita. Roh Allah yang tinggal di dalam anak-anak Tuhan. Roh Allah yang ada di dalam diri kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Itulah yang menguasai kita, yaitu Allah Roh Kudus. Sebab pekerjaan roh-roh dunia ini begitu luar biasa. Bukan, kalau kita lihat ada banyak orang-orang yang bisa jatuh karena pekerjaan ini, karena pekerjaan roh-roh dunia, pekerjaan iblis. Kalau roh Allah tidak tinggal di dalam kita. Sebab kita ini masih ada di dunia. Sekalipun kita ada di dunia, kalau kita bertumbuh di dalam Kristus Yesus, maka roh Allah itulah yang menguasai kita. Sehingga roh daging itu, roh-roh dunia itu akan takluk di dalam kita, sebab kita dapat menguasainya. Firman Tuhan katakan roh yang ada pada kita lebih besar daripada apa yang ada di dalam dunia ini. Kalau roh Allah kita ada lebih besar, berarti kita dapat menguasai diri.
Ketika tawaran-tawaran dunia itu datang kepada kita, ketika bisikan-bisikan iblis itu datang kepada kita, kita akan mengatakan no. Sebab saya adalah anak Tuhan. Sebab saya adalah milik Kristus. Haleluya. Haleluya. Firman ini katakan bahwa tidak akan selamanya rohku, artinya roh huruf besar di sini, roh Tuhan itu tidak selamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Jadi kalau roh manusia itu tidak diubah dengan roh Allah, cenderung akan berbuat dosa. Cenderung akan melakukan hal-hal yang jahat. Roh Kudus tidak mau tinggal kepada orang yang jahat. Roh Kudus tidak mau tinggal kepada hati yang jahat. Roh Kudus tidak mau tinggal di dalam hati yang licik, hati yang curang. Roh Kudus tidak mau tinggal, sebab itu dia bisa pergi. Tetapi puji Tuhan. Haleluya. Dunia memang berkembang luar biasa. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, kata firman Tuhan. Kita selalu diingatkan itu. Dan ini juga yang diingatkan kepada jemaat yang ada di Kolose. Dengan penuh perjuangan Rasul Paulus di dalam pelayanannya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, supaya mereka boleh mengenal kebenaran Allah yang sesungguhnya. Supaya mereka boleh mengenal keselamatan yang sesungguhnya. Supaya mereka boleh mengenal hidup kekal bersama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Hidup di dalam Dia juga dikatakan bahwa kita berbuah. Bahkan di dalam Yohanes dikatakan hendaklah kita berbuah tetap. Mari kita baca di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tadi Rasul Paulus mengingatkan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus. Hendaklah kamu hidup tetap di dalam Dia. Di sini kembali Yohanes mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara dan saya sebagai gereja, sebagai anak Tuhan, satu berkat yang luar biasa, berkat rohani yang luar biasa. Kalau saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Dikatakan bukan kamu yang memilih. Saudara dan saya dipilih untuk menjadi anak Tuhan. Bukan melalui musyawarah.
bukan melalui voting, bukan dimulai dengan rapat yang besar, tetapi karena kasih karunia Allah, kita dipilih oleh Tuhan. Dan dikatakan bahwa akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu. Kita ditetapkan menjadi anak Tuhan. Untuk apa? Apa sekedar kita menjadi anak Tuhan? Oh, kita orang Kristen. Dibedakan dengan orang yang seberang. Tidak. Di sini dikatakan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Buah yang tidak berubah-ubah. Buah yang manis. Perbuatan-perbuatan yang manis. Perbuatan-perbuatan yang tidak mengecewakan Tuhan. Sebab dikatakan kita sudah dipilih. Kita sudah mengenal Tuhan. Kita sudah banyak diisi oleh firman Allah. Kita sudah banyak kali bagaimana kita mendengar firman Tuhan. Untuk mengingatkan saya dan saudara, supaya kita tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup kekal bersama dengan Tuhan. Ketika menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Artinya buah-buah roh pertobatan itu harus ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk menghasilkan satu berkat yang luar biasa itu, untuk menghasilkan pembelaan Allah itu, ada satu perubahan, yaitu perubahannya berbuah tetap. Dan buah-buah yang tetap itu adalah buah-buah yang datang dari Allah, yaitu buah-buah Roh Kudus. Sebab buah-buah roh duniawi itu adalah menghasilkan kejahatan. Tetapi buah-buah roh itu ya datangnya dari Allah. Sebab itu adalah karakter daripada Kristus. Dia ada kasih, dia ada damai sejahtera, dia ada sukacita, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Ini yang menjadi koreksi buat saya dan saudara. Sebagai manusia mungkin ada 5 buah roh yang mungkin kita ada. Tetapi mungkin ada 4 buah roh yang mungkin kita masih harus belajar. Kita masih harus diubah. Tetapi yang penting kita bertumbuh di dalam kebenaran Kristus. Tidak mudah. Tetapi kita harus melakukan itu. Supaya dikatakan kita berbeda dengan dunia ini. Kalau kita menjadi anak Tuhan, disebut saja anak Tuhan tetapi masih kelakuannya duniawi.
Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jangan sampai kita tertawan dengan hal-hal yang dunia ini. Jangan sampai hal-hal dunia ini mengikat kita, sehingga kesetiaan kita berubah. Kesetiaan kita kepada Tuhan berubah. Kesetiaan kita terhadap keluarga berubah. Kesetiaan kita kepada teman berubah. Terutama kesetiaan kita kepada Tuhan berubah. Jangan sampai. Sebab itu bisa terjadi. Karena roh dunia ini pun bekerja keras berlomba-lomba untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Tetapi kita pun harus tetap bekerja keras, memiliki iman yang teguh. Sehingga dikatakan kita, hendaklah kita tetap di dalam Dia. Hendaklah kita tetap ada di dalam Yesus. Yang dikatakan Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang sudah memilih saudara dan saya. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kita lihat di sana, hidup di dalam Kristus itu yang Tuhan inginkan kita berakar. Matius 13 ayatnya yang kita lihat yang kelima. Matius 13. Atau kita mundur ke atas Matius ke-13 ayat yang keempat. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering. Karena tidak berakar. Kemudian kita lihat lagi di ayat yang ke-21. Di ayat yang ke-21 di sini dikatakan bahwa tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup di dalam Kristus adalah hidup berakar di dalam Dia. Memiliki dasar yang kuat, memiliki dasar pengetahuan firman yang kuat. Sebab itu kita selalu dihimbau untuk selalu membaca firman Tuhan. Membaca Alkitab. Saya percaya kita semua di rumah punya Alkitab. Saya di rumah punya Alkitab banyak, saudara. Bahkan sampai ada juga yang sudah saking selalu punya baru, yang lama kadang-kadang sudah tidak dibuka lagi karena ambil yang baru. Apalagi sekarang sudah punya gadget ya, bisa buka di sosial media. Tidak apa-apa saudara, tetapi biarlah kita terus mau membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu pasti kita akan mendengar firman Tuhan.
Sebab di sana kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, bahkan teristimewa kita mau lagi diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, jika firman Tuhan itu bertumbuh di dalam kita, maka akar iman kita itu menjadi kuat. Ini yang diingatkan oleh Yesus. Digambarkan sebagai seorang penabur yang menaburkan benih. Agar benih itu ada beberapa benih. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada yang di batu-batu, ada yang di semak duri, bahkan ada yang jatuh di tanah yang baik. Nah, yang jatuh di batu-batu, dia akan tumbuh, tetapi ketika matahari terbit, terbenam, akan layu. Sehingga di sini digambarkan, tetapi ia tidak berakar di ayat 21 dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Mendengar firman, tetapi tidak sampai masuk di dalam hati. Tidak dimeteraikan di dalam hati. Tidak diingat. Waktu mendengar, oh puji Tuhan. Begitu selesai, ada masalah datang, ada pencobaan datang, ada ujian datang. Maka di sini dikatakan dia murtad, dia meninggalkan Tuhan. Artinya dia tidak memiliki akar rohani yang kuat. Saudara, gambaran ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang memiliki tingkat rohani yang seperti ini. Sekalipun dia beribadah tetapi dia lemah. Imannya tidak kuat. Itulah yang selalu diingatkan. Agar kita hidup di dalam Kristus. Agar kita hidup di dalam Tuhan. Agar kita hidup di dalam firman-Nya. Agar roh Allah itu ada di dalam kita. Sebab itu yang menjadi kesatuan untuk kita menjadi kuat, untuk menjadi orang-orang yang berkomitmen di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, memang mungkin susah, memang mungkin sakit, memang mungkin gak enak. Tetapi kalau pandangan mata rohani kita kepada firman, kepada Tuhan yang empunya firman itu, maka dialah yang akan memberikan kekuatan. Orang bisa berprediksi, wah ini pasti dia akan lari. Oh ini pasti dia akan pergi. Oh ini pasti dia akan murtad. No. Sebab penilaian itu adalah datang dari iman saudara dan Tuhan yang tahu. Inilah yang dikatakan bahwa jika kita hidup di dalam Kristus Yesus. Sebab kita tahu bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Seringkali saya katakan bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Dan yang mengajar kita juga untuk hidup di dalam kasih itu. Sebab kasih itu adalah hal yang indah. Jika orang ada di dalam kasih, saudara, saya percaya ada damai sejahtera. Mampu mengampuni orang yang menyakiti, mampu mengampuni
mampu menerima apa saja yang terjadi di dalam hidupnya. Sehingga dia bisa berdamai. Terima kasih Tuhan. Saya tidak mampu tapi Tuhan ada bersama saya. Tuhan pegang tangan saya. Tuhan mampukan saya. Tuhan berjalan dengan saya. Tuhan memeluk saya. Itu yang diberikan kepada Tuhan. Dan tanpa terasa saudara, ada kekuatan. Ada sukacita. Ada hal yang indah. Yang mungkin kalau saudara ada dipenuhi dengan roh dunia ini, di sini dikatakan akan murtad. Akan meninggalkan Tuhan. Tetapi bersyukur jika kita tetap ada dan berakar di dalam Tuhan. Kita mampu untuk menerimanya. Haleluya. Luar biasa. Mungkin orang kalau boleh mendengar kesaksian, kita selalu mendengar kesaksian bagaimana orang yang menang di dalam Tuhan. Orang akan mengatakan, wow, luar biasa. Tetapi itulah satu hal yang luar biasa. Hidup di dalam Kristus. Tinggal tetap di dalam Dia. Haleluya. Bahkan dikatakan tinggal dan berakar di dalam Dia. Sehingga manakala ujian pencobaan datang, apapun yang membuat Anda mungkin merasa, wah saya tidak kuat lagi. Tetapi di dalam Kristus, jika kita berakar di dalam Tuhan, iman kita berakar kuat, tidak akan goyah saudara. Mungkin Anda bisa menangis, tetapi begitu menangis ada sukacita ketika kita datang kepada Tuhan. Sebab roh Allah itu yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa mengatakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam Efesus 3 ayat yang 17, coba kita lihat di sana. Efesus 3:17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta mendasar di dalam kasih. Haleluya. Jadi orang yang hidup di dalam Kristus, dia akan berakar, memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Di sini dikatakan sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Orang yang berakar kuat, memiliki iman yang kuat. Di sini dia serta berdasar di dalam kasih. Beriman di dalam Kristus dan diam di dalam hatimu, artinya firman itu membawa dia menjadi kuat di dalam imannya dan berakar di dalam Tuhan, menjadi kuat. Akar itu saudara tumbuhan, kalau nggak punya akar, dia mati. Bagi orang pencinta tanaman, pasti mengerti ya. Coba akarnya dibuang.
dia nggak tumbuh. Tetapi biar cuma sedikit, satu akar saja, asalkan ada akar, tanaman itu bisa tumbuh. Apalagi kalau dirawat, dipupuk, sama dengan saya dan saudara. Coba kalau kita dirawat, kita beribadah kepada Tuhan senantiasa, itu merawat rohani kita, rohani saya dan saudara. Merawat iman kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Untuk tidak tergoyahkan ketika masalah, ujian, tantangan, pencobaan itu datang, Anda tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Sebab di sini dikatakan kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Orang yang mempunyai akar yang kuat, rohaninya kuat, dia akan bertumbuh di dalam iman Kristus. Bahkan di sana dikatakan berdasarkan di dalam kasih. Kasih bisa menerima apa saja. Orang mau suka, orang mau sayang, diterima. Orang nggak suka, diterima. Apapun diterima. Keadaan yang baik diterima. Keadaan yang buruk diterima. Mampu menerima. Sebab ada Tuhan beserta dengan dia. Puji Tuhan. Pohon yang memiliki akar, dia akan bertumbuh dengan baik. Tadi saya katakan kalau dikasih pupuk, disiram, akan menjadi subur. Demikian juga saya dan saudara. Kalau firman itu selalu datang, mengingatkan, menegur, mendidik, kita akan menjadi kuat. Asalkan roh Allah itu di dalam kita. Bukan roh dunia yang menguasai kita, tetapi roh Allah yang ada di dalam kita. Berkali-kali saya katakan kalau roh Allah ada di dalam kita, bisa menjadi tenang. Saya ada satu kesaksian di mana ya beberapa tahun yang lalu ada seseorang yang saya kenal, sebelum dia kenal Tuhan, semua orang takut lihat dia. Pemberani, dan selalu ada pisau yang dia bawa. Siapapun yang menegur, siapapun yang menyakiti, dia akan lawan dan kalau perlu mungkin dikejar dan mungkin bisa dibunuh atau diapa. Tetapi ketika dia mengenal Tuhan, bahkan sekarang sudah menjadi hamba Tuhan, dia berubah total, saudara. Waktu saya lihat, saya surprise, saya bilang, wow, luar biasa ya. Dulu saya takut lihat orang itu. Dengan gayanya yang, ya seperti preman ya. Tetapi ketika dia mengenal Tuhan, ketika dia mengenal Kristus, dia berubah total. Bahkan kelakuannya berubah total. Sampai bahkan mungkin dibilang sabar di atas sabar. Kalau di atas sabar, sabar di atasnya sabar. Benar-benar sabar dan saya mau katakan dia wise. Dia sangat bijaksana.
Bukan kekuatannya, tetapi firman yang mengubah hidupnya. Haleluya. Jadi kalau masih ada anak-anak Tuhan yang tidak bertumbuh di dalam firman, tadi sudah diingatkan oleh Yohanes, hendaklah kita berbuat tetap di dalam Tuhan. Harus bertobat, saudara. Stop. Apa saja yang engkau minta akan Tuhan kasih. Tetapi kalau tidak stop, tidak berhenti, firman Tuhan katakan ya, sorry. Kalau dia bilang, sorry saya tidak bisa memberi berkat buat kamu. Karena ada hal-hal yang kamu belum bertobat. Mungkin di buah-buah roh yang 9 itu mungkin ada 7 yang bertobat, yang sudah bertobat. Tetapi mungkin ada 2 yang belum bertobat. Atau mungkin ada 1 yang belum bertobat. Itu harus dibenarkan. Tetapi Tuhan katakan, dengan kekuatan kita nggak mampu. Kalau roh Allah ada di dalam kita, kita akan berakar dan kuat dan tinggal tetap di dalam Dia. Itulah yang memampukan hidup kita untuk hidup di dalam Kristus. Yaitu kita akan tinggal tetap di dalam Tuhan. Kita akan berakar kuat di dalam Tuhan. Sehingga tidak menjadi murtad dengan keadaan-keadaan dunia ini. Yang ketiga, hidup di dalam Kristus agar kita dibangun di atas Dia. 1 Korintus 3 ayatnya yang 10 kita lihat di sana. Satu Korintus 3 ayatnya yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput, kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakan sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Haleluya. Luar biasa, saudara. Hidup di dalam Kristus dikatakan kita harus dibangun di atas Dia. Di atas iman kita kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Di sini Rasul Paulus menggambarkan bahwa dia adalah seorang ahli bangunan. Yang meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Yesus sudah menjadi dasar iman kita. Kita sebagai jemaat, kita sebagai gereja, hendaklah kita dibangun di dalam iman kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan kasih pilihan. Apakah kita mau dibangun di atas emas? Di atas emas yang murni?
Apakah iman kita mau dibangun di atas kayu, atau batu permata, atau rumput kering, atau jerami? Karena pada akhirnya nanti Tuhan yang akan melihat bahwa pekerjaan masing-masing itu akan nampak pada hari Tuhan. Sekarang kita masih dalam taraf penilaian, masih dalam disusun. Batunya lagi disusun, iman kita lagi dibangun untuk bertumbuh naik ke atas, untuk bertumbuh naik kepada Kristus. Untuk menjadi sempurna, kata Tuhan. Tetapi membangun iman seseorang tergantung dari dirinya sendiri. Apakah saudara dan saya mau dibangun di atas emas yang murni? Emas itu berbicara logam mulia yang paling mahal, yang paling kuat, sekalipun dia dikatakan ditaruh di api pun dia akan tetap kuning, tetap warnanya emas. Artinya iman yang tidak tergoyahkan dengan apapun yang terjadi. Dia tetap tinggal tenang. Tinggal tenang di dalam Tuhan dan berdoa. Atau di atas batu permata. Batu permata yang indah. Yang kalau dilihat orang indah dan bagus. Tetapi ketika diuji, apakah dia tetap bersinar? Kayu ketika diuji dengan api, mungkin dia lama baru menjadi gosong, tapi dia akan terbakar. Dia akan terbakar, artinya tidak kuat. Walaupun mungkin itu lama prosesnya, tetapi tidak kuat. Rumput kalau itu kering, dia cepat terbakar. Lemah. Bisa ikut arus. Bisa cepat meninggalkan. Atau jerami. Sama. Inilah yang pilihan yang diberikan kepada saya dan saudara. Apakah kehidupan kita itu dibangun di dalam iman yang kuat di dalam Tuhan? Kalau iman kita dibangun di dalam emas murni, maka apapun yang terjadi, saudara, emas tetap emas. Tidak pernah berubah. Yang lain bisa berubah. Yang lain bisa terbakar. Yang lain bisa habis. Artinya bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi bagi saya dan saudara, biarlah kita tetap dibangun di dalam Tuhan. Sebab tujuan akhir hidup saya dan saudara, kita hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga tadi dikatakan, pada akhirnya semuanya pekerjaan itu akan dinyatakan. Pada akhirnya, apakah saudara sampai akhir akan mengikut Tuhan atau akan berhenti di tengah jalan? Itu pilihan. Tetapi firman Tuhan ini sudah mengajar kita
agar hidup kita tetap hidup di dalam Kristus. Sehingga kita hidup tetap di dalam Tuhan, kita akan berakar di dalam Tuhan, dan kita akan dibangun di dalam Tuhan. Sehingga iman kita menjadi kuat. Dan pada akhirnya dikatakan bahwa kita harus ditata dan dibenahi dengan menjadi tempat kediaman Allah yang indah di dalam Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan kiranya memberkati. Puji Tuhan.